Halo guys, kembali lagi di YouTube channel saya yaitu Felix Siotang. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pentingnya sektor pertanian dan agribisnis yang dibawakan oleh dosen pembimbing saya yaitu Pak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Pentingnya sektor pertanian dan agribisnis terlihat dari peranan agribisnis dan perekonomian nasional. Menurut Kartono, peranan agribisnis dalam perekonomian nasional dapat diukur dengan berbagai indikator yang terdiri dari 1. Kontribusi dalam pembentukan GDP. GDP adalah pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. 2. Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. 3. Kontribusi dalam perdagangan internasional. 4. Kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah. 5. Kontribusi dalam ketahanan pangan nasional. 6. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup. 7. Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Peranan agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis pada tahun 2020 sebesar 29,76% atau dengan 38,23 juta orang tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan agribisnis mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Peranan agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor produksi agribisnis terus bertambah yang menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang besar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada masa krisis ekonomi dan moneter, sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendaya gunaan berbagai sumber daya merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis seperti sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis. Peranan agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui penganekaragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh dan peranan agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui keanekaragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembapan dan budaya lokal. Terjadi defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai. Peranan agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui keanekaragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Terjadi defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Terjadi kemerosotan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. 1. Membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah sehingga akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya. 2. Adanya perkebunan yang efektif dalam mengurangi emisi karbon. 3. Pembangunan agribisnis menghasilkan produk yang biodegradable yang dapat mengurangi produk kimia. Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat. Banyak faktor produksi yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat adalah kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat. Banyak faktor produksi yang banyak dimiliki oleh sebagian besar rakyat adalah sumber daya lahan. Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan
dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat. Banyak faktor produksi yang banyak dimiliki oleh sebagian besar rakyat, yaitu adalah sumber daya lahan, flora dan fauna, serta sumber daya manusia. Kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis memiliki kedudukan penting dalam perekonomian nasional yaitu 1. Aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. Gak mungkin kita manusia makan batu sama tanah kan? 2. Usaha ekonomi yang hemat devisa. 3. Mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. Artinya, usaha kita harus mengarah kepada tujuan yang kita inginkan. Kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian nasional, yaitu 1. Aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. Gak mungkin kita manusia makan Kedudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis memiliki kedudukan penting dalam perekonomian nasional, yaitu 1. Aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. 2. Usaha ekonomi yang hemat devisa. 3. Mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. Artinya, kita harus memiliki tujuan usaha itu untuk apa dan gunanya untuk apa. Hal tersebut perlu didukung oleh strategi pertanian tangguh. Petaninya, pembinanya, dan lembaganya harus tangguh. Kondisi lainnya mendukung keberhasilan pembangunan pertanian tersebut adalah karena kondisi agroklimat. Potensi agribisnis Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber daya dasar yang cukup besar, potensinya seperti keragaman iklim, keragaman hayati, potensi lahan dan perairan yang luas. Sumber daya manusia yang kemampuan pengelolaannya tersebut perlu didukung oleh strategi pertanian tangguh. Petaninya, pembinanya, dan lembaganya harus tangguh. Kondisi lainnya mendukung keberhasilan pembangunan pertanian tersebut adalah karena kondisi agroklimat. Potensi agribisnis Indonesia sebagai negara agraris dengan sumber daya dasar yang cukup besar. Potensinya seperti keragaman iklim, keragaman hayati, potensi lahan, dan perairan yang luas. Sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan sumber daya merupakan peluang pasar yang cukup besar, baik domestik maupun internasional, yang semakin terbuka dengan meluasnya liberalisasi perdagangan dunia. Yaitu selanjutnya adalah apa bedanya agribisnis dan bisnis. Jadi, perbedaan agribisnis dan bisnis lainnya yaitu 1. Proses produksi atau produk primer bersifat biologikal dan sangat bergantung pada alam. Pada bisnis lainnya, proses produksinya bukan biologikal, melainkan fisikal dan kimikal sehingga corak manajemen agribisnis menjadi berbeda. 2. Kontinuitas pasokan produk bersifat musiman. Apa bedanya agribisnis dan bisnis lainnya? Perbedaannya yaitu 1. Proses produksi atau produk primer bersifat biologikal dan sangat bergantung pada alam pada bisnis lain. Proses produksinya bukan biologikal, melainkan fisikal dan memikal sehingga corak manajemen agribisnis menjadi berbeda. 2. Kontinuitas. Pasokan produk bersifat musiman. Dalam agribisnis ada proses produk yang tidak mungkin dipasar secara kontinu dalam satuan waktu yang pendek atau per hari atau per minggu. Pemasukan bersifat musiman sebagai besar produk buah-buahan termasuk di dalam kategori ini. Ciri ini mengandung implikasi bahwa kurva supply jangka pendek dari kebanyakan produk musiman sangat inelastik atau bahkan tegak lurus. Sekian atas hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata atau pengungkapan kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hidup agribisnis!